Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam agama yang sangat sempurna, mengatur umatnya dalam kehidupan dunia sampai nanti menuju kepada akhirat. Islam ini relevan dengan perkembangan zaman dan relevan dengan di mana saja tempat, di mana saja berada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti agama ini dengan sesempurna-sempurnanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Allah mewajibkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara lengkap. Di mana di dalam Islam, di dalam syariat ini mengatur tentang masalah akidah. Kita harus berakidah dengan akidah yang kuat, karena akidah ini adalah merupakan fundament dasar bagi kita dalam beragama Islam. Jikalau fundament ini kuat, maka kuatlah segala amalan-amalan kita. Kuatlah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika agama mengatur masalah ibadah, kemudian bagaimana kita beribadah yang benar, kita sholat yang benar, puasa yang benar, semuanya diatur di dalam agama. Bukan ibadah asal-asalan. Perlu pengetahuan tentang ibadah sebagaimana telah diatur di dalam Islam. Maka untuk mengetahui ilmu tentang ibadah itu wajib. Kita diwajibkan salat dan juga diwajibkan ilmu tentang salat,
ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, karena semuanya itu jatuh sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kemudian masalah akhlak, agama juga mengatur tentang akhlak, tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan bahkan hubungan kita dengan alam sekitarnya, dengan binatang dan sebagainya. Kemudian tentang masalah dakwah, Allah menyuruh kita untuk berdakwah. Qulil haqq walau kana murad. Katakan itu yang hak walaupun terasa pahit. Karena itu adalah untuk menyelamatkan diri kita, saudara-saudara kita, agar tidak terjerumus kepada kesesatan dan kezaliman serta kemaksiatan. Kemudian juga agama mengatur tentang masalah politik. Politik yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana politik yang sesuai dengan syariat Islam? Yaitu politik yang jauh daripada fitnah memfitnah, hujat menghujat, apalagi sogok menyogok. Karena Rasulullah melarang kita sogok menyogok untuk mencapai keinginan nafsu, sehingga mereka rela sogok menyogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang sogok, orang yang terima sogok, kedua-duanya dalam neraka. Maka itu harus kita menjauhi supaya terciptanya politik-politik yang baik, terciptanya negeri-negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Juga agama mengatur tentang amal ma'ruf dan nahi mungkar. Itu memerintahkan berbuat baik, menyuruh kita berbuat baik dan menjauhi daripada segala kemungkaran. Agama tidak membiarkan umatnya berbuat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia menegah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tidak kuasa dengan tangan, maka menegah dengan lidah. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Jika tidak mampu juga dengan lidah, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tetapi demikian itu menegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Kalau ada kita kekuasaan, maka kemaksiatan itu harus kita tegah dengan tangan. Maka orang-orang yang mampu menegah dengan tangan, yang ada kemauan melarang kemaksiatan yang terjadi di negeri, itulah orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang memahami agama, ideologi agamanya kuat. Sebaliknya, apabila dipimpin oleh manusia-manusia, orang-orang yang tidak kuat agama, ideologi agamanya
sangat tipis. Mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi. Mereka asik dengan kehidupan dunia, cinta kekuasaan. Karena dibangun daripada politik yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dengan Ramadan yang sedang kita lalui ini, marilah kita dapat memperbaiki diri. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat berubah, baik di dalam akidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Sebab yang akan semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Agama yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah agama yang sempurna, syariat yang sempurna, ibadah yang sempurna. Maka tidak boleh kita beragama dengan setengah-setengah. Kita beragama dengan agama Islam, tetapi kita tidak menghidupkan syariat Islam, tidak menghukum dengan hukum syariat Islam. Padahal untuk menghidupkan syariat Islam itu kewajiban bagi kita semua. Dengan kewajiban diperintahkan bagi setiap manusia yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita hidupkan mulai daripada keluarga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, negeri kita. Kita hidupkan syariat norma-norma Islam. Maka menjadilah, barulah kehidupan kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terciptanya negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.